Shalom saudara, selamat datang di channel Pesan Akhir Zaman. Saya Pius Sumartoyo menyampaikan suatu renungan. Logika telah menuntun saya untuk percaya bahwa ada reinkarnasi. Walaupun gereja mengajarkan tidak ada reinkarnasi, namun sebagai orang yang percaya kepada keilahian Yesus, saya percaya bahwa Yesus pasti ada mengajarkan tentang reinkarnasi. Saya harus menemukan kebenarannya. Tujuan video di kanal ini bukan pengajaran iman, melainkan menyingkap hal yang rahasia dan menyatakan hal yang tersembunyi. Reinkarnasi adalah gabungan tiga kata. Re mempunyai arti kembali, in mempunyai arti ke dalam, karnas mempunyai arti badan. Reinkarnasi mempunyai makna terlahir kembali. Artinya, ketika seseorang meninggal, jiwa orang itu akan terlahir kembali menempati badan atau karnas yang baru. Kenapa ada reinkarnasi? Jawaban saya, di dunia ini berlaku hukum karma atau hukum pembalasan. Reinkarnasi adalah pelaksanaan hukum karma. Di dalam hukum karma, kebaikan akan berbalas kebaikan. Kejahatan akan berbalas penghukuman. Hukum karma bersifat mengikat selamanya. Hanya orang yang sudah tidak terikat karma, orang itu bisa terbebas dari reinkarnasi. Agama Hindu dan agama Buddha mengajarkan reinkarnasi dan hukum karma. Berbeda dengan Hindu dan Buddha, gereja atau agama Kristen, Katolik tidak mengakui adanya reinkarnasi. Siapa yang salah? Jawaban singkat saya, tidak ada yang salah. Ajaran gereja tidak salah. Ajaran oleh para pengajar reinkarnasi juga tidak salah. Bagaimana bisa? Argumentasinya berpusat pada hukum karma. Seseorang yang sudah terbebas dari karma, ia akan terbebas dari keharusan reinkarnasi. Yesus telah datang untuk menghapus dosa dunia. Orang yang menerima penghapusan dosa, orang itu terbebas dari karma dan terbebas dari keharusan reinkarnasi. Itu sebabnya saya katakan ajaran gereja tidak salah. Pertanyaan lanjut, bagaimana dengan orang yang tidak mengenal atau yang tidak percaya Yesus dan karya penyelamatannya? Jawaban singkat saya, dia atau mereka yang tidak percaya harus lagi dan lagi berenang di lautan nasib di bawah kuasa hukum karma. Injil Lukas bab 13 ayat 2 mengajarkan tentang nasib mereka yang tidak bertobat itu. Apa benar Yesus mampu memutus rantai karma? Pertanyaan ini sudah berusia lebih dari 2000 tahun. Terlalu panjang untuk dibahas di sini. Silahkan baca Injil Markus bab 2 ayat 1 sampai dengan ayat 12. Sebagai seorang Katolik, saya sadar tema video ini tidak sesuai dengan ajaran resmi. Tetapi saya tahu bahwa saya tidak menyimpang dari Injil. Saya akan mengutip ayat-ayat Injil dan menjelaskannya dalam 6 tahap. 1.
bahwa Yohanes Pembaptis adalah Elia. 2. Datangnya kerajaan Allah. 3. Reinkarnasi dalam pengajaran Yesus. 4. Mengenal Mr. X. 5. Reinkarnasi dan karya penyelamatan. 6. Kesimpulan. Yohanes Pembaptis adalah Elia. Tentang Yohanes Pembaptis, Yesus berkata, saya kutip dan bacakan dari Injil Matius bab 11, ayat 13 sampai dengan ayat 15. Sebab semua nabi dan kitab Taurat bernubuat hingga tampilnya Yohanes. Dan jika kamu mau menerimanya, ialah Elia yang akan datang itu. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Injil Matius bab 17 ayat 11 sampai dengan 13. Jawab Yesus, memang Elia akan datang dan memulihkan segala sesuatu. Dan aku berkata kepadamu, Elia sudah datang, tetapi orang tidak mengenal dia. Ayat 13, pada waktu itu mengertilah murid-murid Yesus bahwa ia berbicara tentang Yohanes Pembaptis. Injil Matius bab 11 ayat 14 mempunyai padanan di Injil Markus. Saya kutip dan bacakan dari Injil Markus bab 9 ayat 13. Tetapi aku berkata kepadamu, memang Elia sudah datang. Menyimak pengajaran Yesus itu, saya menyimpulkan, Yohanes Pembaptis adalah Elia yang terlahir kembali. Seorang nabi belum masuk surga. 40 tahun yang lalu, saya menanyakan pertanyaan yang sama. Namun, saya tidak mampu menemukan jawabannya. Sekarang, ini jawaban saya. Elia sudah masuk surga, tetapi ia belum masuk ke dalam hidup yang kekal. Belum akan membahasnya panjang lebar. Melalui ayat-ayat tersebut, secara tidak langsung, Yesus mengajar kita untuk mulai membedakan surga dan hidup kekal. Tujuan karya penyelamatan adalah mengajak manusia masuk ke dalam hidup yang kekal. Itu kira-kira awal argumentasi saya yang pro reinkarnasi. Namun saya cukup mengerti bahwa mereka yang kontra reinkarnasi juga mempunyai ayat pendukung. Sebab tentang Yohanes Pembaptis, Injil Lukas mencatat pesan malaikat kepada Zakaria. Saya kutip dan bacakan Injil Lukas bab 1 ayat 17. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia. Injil Lukas bab 1 ayat 17 menuntun pembaca Injil untuk boleh menyimpulkan bahwa Yohanes Pembaptis bukan Elia, melainkan orang yang roh dan kuasa Elia menyertai dia. Baiklah, saya harus menambah argumentasi. Pertama, saya akan membahas hal datangnya kerajaan Allah. Kemudian saya akan melanjutkan membahas ayat-ayat lain tentang adanya reinkarnasi. Datangnya kerajaan Allah. Injil Markus mencatat pengajaran Yesus. Saya kutip dan bacakan.
Dari Injil Markus bab 1 ayat 15. Waktunya telah genap. Kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Penjelasan singkat ayat tersebut. Kerajaan Allah sudah dekat. Mempunyai arti bahwa pada saat itu kerajaan Allah belum datang. Menjadi pertanyaan, bila kerajaan Allah masih belum datang, dengan cara apa orang-orang dari zaman lampau masuk ke dalam kerajaan Allah? Jawaban saya melalui reinkarnasi. Reinkarnasi dalam pengajaran Yesus. Saya kutip dan bacakan Injil Yohanes bab 14 ayat 6. Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Pertanyaannya, bagaimana orang-orang dari zaman sebelum Yesus bisa sampai kepada Bapa? Bagaimana orang-orang yang mati dalam keadaan tidak mengenal Yesus bisa sampai kepada Bapa? Apakah kita harus menghakimi mereka sebagai orang yang masuk neraka? Kita akan melihat apa jawaban Injil menyangkut pertanyaan-pertanyaan tersebut. Dikisahkan di Injil Yohanes bab 3. Seorang pengajar agama Yahudi bernama Nikodemus datang kepada Yesus untuk bertanya. Saya kutip 2 ayat jawaban Yesus. Dari Injil Yohanes bab 3 ayat 3. Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kemudian bab 3 ayat 5, jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah." Menyimak ayat 3, kita bisa menjawab bahwa melalui dilahirkan kembali, semua orang dari zaman sebelum Yesus maupun zaman sesudah Yesus mempunyai berulang-ulang kesempatan untuk melihat kerajaan Allah. Tetapi dilahirkan kembali hanyalah sekedar mendapat peluang atau kesempatan untuk diselamatkan. Lebih lanjutnya, untuk sungguh diselamatkan, orang mempunyai kewajiban menjalankan apa yang Yesus ajarkan di ayat 5. Demikianlah dengan Yohanes bab 3 ayat 3, orang diberi kesempatan untuk berkali-kali melihat kerajaan Allah. Kemudian dengan Yohanes bab 3 ayat 5, orang boleh masuk ke dalam kerajaan Allah. Saya simpulkan, Yesus sungguh mengajarkan ada reinkarnasi. Tetapi saya juga sadar, tafsir utama kekristenan mengatakan bahwa di Injil Yohanes bab 3 itu, Yesus mengajarkan hal kelahiran baru secara rohani. Untuk Anda yang masih tidak percaya, mari kita teruskan. Masih lanjut membahas Injil Yohanes bab 3. Saya akan mengajak Anda untuk mengenal Mr. X.
Nikodemus tidak memahami jawaban Yesus. Saya kutip dan bacakan Injil Yohanes bab 3 ayat 9 sampai dengan 10. Nikodemus menjawab, katanya, "Bagaimanakah mungkin hal itu terjadi?" Jawab Yesus, "Engkau adalah pengajar Israel, dan engkau tidak mengerti hal-hal itu." Perhatikan, pengajar Israel itu tidak mengerti. Namun kita akan segera melihat bahwa ada yang mengerti. Kuncinya ada pada kata kami, seperti yang akan segera kita cermati. Saya kutip dan bacakan Injil Yohanes bab 3 ayat 11. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui, dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat. Tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Perhatikan, tiba-tiba Yesus menggunakan kata kami. Siapakah kami? Katakan saja kami adalah Yesus dan X. Siapakah X? Menurut saya, X adalah orang atau orang-orang yang oleh Yesus dikonfirmasi mengetahui kebenaran reinkarnasi, sehingga ia atau mereka itu sah untuk bersaksi tentang apa yang mereka lihat. Benarkah Yesus berbicara tentang reinkarnasi? Bukankah Yesus sedang mengajar tentang kelahiran baru secara rohani? Untuk itu, mari bertanya lanjut. Siapakah X? Siapakah X yang telah mengetahui hal kelahiran baru secara rohani, meski Yesus belum mengajarkannya? Siapakah X yang oleh karena pengetahuannya boleh bersaksi tentang apa yang mereka lihat? Apa ada di antara para murid yang sudah berkualifikasi sebagai X? Atau mungkinkah Yesus sedang memperkenalkan orang-orang yang di luar para murid? Menurut saya, Yesus sedang memperkenalkan orang yang di luar para murid, yang mana dia atau mereka itu atau X itu mengetahui tentang adanya reinkarnasi. Mari perhatikan ayat lanjutan. Saya kutip dan bacakan Injil Yohanes bab 3 ayat 12. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Lihat, baik perkataan Yesus tentang yang duniawi maupun yang surgawi, Nikodemus tidak percaya. Mari lebih mendalami. Yesus telah berkata-kata tentang hal-hal duniawi dan baru akan berkata-kata tentang hal-hal surgawi. Mungkinkah sudah ada yang mengetahui hal rohani yang Yesus baru akan sampaikan? Mana yang duniawi dan mana yang surgawi? Pendapat saya, ayat 12 itu mengajarkan bahwa reinkarnasi adalah tentang hal-hal duniawi. Lebih tepatnya, reinkarnasi adalah pelaksanaan hukum duniawi. Dari itu kemudian saya menyimpulkan, Yesus telah datang membelokkan hal yang semata duniawi itu
kepada yang surgawi. Kedatangan Yesus menjadikan hal yang tadinya semata duniawi kepada tujuan pelaksanaan karya keselamatan. Apa tujuan karya penyelamatan? Tujuan karya penyelamatan adalah memanggil pulang jiwa-jiwa untuk meninggalkan dunia ini dan masuk kepada hidup yang kekal. Reinkarnasi dalam karya penyelamatan. Inilah ringkas pengertian saya tentang reinkarnasi dalam konteks karya penyelamatan. Reinkarnasi di satu sisi merupakan pelaksanaan hukum karma. Di sisi lain, melalui reinkarnasi, jiwa-jiwa mendapat berulang kesempatan untuk suatu ketika menerima Yesus dan menjadi yang diselamatkan. Mari melihat kaitan reinkarnasi dengan karya penyelamatan. Secara khusus, saya akan mengangkat Injil Yohanes bab 14 ayat 6 dan Injil Markus bab 3 ayat 29. Yohanes bab 14 ayat 6 mencatat, hanya ada satu jalan kepada Bapa, yaitu melalui Yesus. Pertanyaannya, bagaimana seseorang yang tidak mengenal Yesus bisa sampai kepada Bapa? Pasti Yesus tidak akan memaksakan kehendaknya. Yesus tidak akan mencomot seseorang untuk diselamatkan. Artinya, seseorang itu harus sadar, mau, dan bekerja sama dengan jalannya karya penyelamatan. Markus bab 3 ayat 29 mencatat, hanya ada satu dosa yang tidak diampuni, yaitu dosa menghujat Roh Kudus. Pertanyaannya, ada orang yang belum mengenal Yesus, namun ia tidak menghujat Roh Kudus. Kemana jiwa orang itu pergi setelah kematiannya? Mengaitkan Markus bab 3 ayat 29 dengan Yohanes bab 14 ayat 6, inilah jawaban saya. Jiwa itu akan berreinkarnasi, mendapat kesempatan untuk percaya Yesus dan menjadi yang diselamatkan. Kesimpulan, ya, Yesus mengajarkan ada reinkarnasi. Demikianlah reinkarnasi tiada henti adalah pelaksanaan hukum dunia ini. Tuhan Yesus mengetahui kesengsaraan yang hadir bersama keharusan untuk berreinkarnasi. Ia datang untuk membebaskan jiwa-jiwa dari keharusan berreinkarnasi. Sisi positif adanya reinkarnasi adalah kasih Tuhan tidak dibatasi waktu. Karya penyelamatan bukan sesuatu yang dipaksakan dan tidak dibatasi oleh waktu. Apakah orang harus percaya adanya reinkarnasi? Jawaban saya, ya. Bolehkah saya berharap untuk berreinkarnasi? Jawaban saya, jangan. Anda tidak akan mampu selalu mengendalikan kuasa nasib. Tugas hidup setiap orang adalah percaya kepada Yesus dan menjadi yang diselamatkan. Saya ulangi, tugas hidup setiap orang adalah percaya kepada Yesus dan menjadi yang diselamatkan.
Tugas orang percaya adalah mempunyai empati kepada penderitaan jiwa-jiwa dan ikut mewartakan Injil, kabar baik, berita keselamatan. Ini akan saya bahas di video lanjutan. Kalau ada reinkarnasi pada waktu kebangkitan nanti, badan mana atau badan siapa yang akan dibangkitkan? Terima kasih atas kunjungan Anda. Sampai jumpa di video-video lanjutan di kanal ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.